Hai, pernah mikir nggak saat kebangkitan spiritual, energimu naik turun? Kenapa? Gini, proses kebangkitan spiritual ini adalah proses yang dimana tingkat kesadaranmu mulai naik. Ini adalah pesannya untukmu, oke? Cuman, ini adalah generating energi banyak orang. Jadi, pintar-pintarlah kalian untuk memilah dan memilih pesan yang masuk. Intinya, kalian ambil sisi positifnya dan kalian buang sisi negatifnya. Kenapa? Karena setiap proses kebangkitan spiritual biasanya kamu akan diuji secara finansial. Finansialmu akan dienolkan. Itulah kehidupan yang dimana ya kamu secara nggak langsung kayak dibenahi lagi. Ya kalau bisa dibilang dihancurkan, tetapi dari kehancuran itu kamu menjadi versi terbarumu. Bukan versi terbarumu sih, sebenarnya lebih matang aja gitu. Kenapa? Karena kamu lebih sabar. Dan saat kesabaranmu ini diuji, kamu akan mendapatkan kebijaksanaanmu. Proses kebangkitan spiritualmu ini biasanya kalau nggak tentang ujian finansial ya relationship nggak jauh-jauh, disakitin, dihancurkan hatimu gitu. Karena inilah kehidupan yang dimana, atau bahkan gini, kadang yang menghancurkan dirimu itu adalah anggota keluargamu. Kenapa harus seperti itu, Mak? Yes, memang orang-orang terdekat. Kenapa? Biar kok kena di hati gitu. Kalau orang lain yang nyakitin kau nggak kenal ya nggak akan kena, nggak akan ces ke hatimu, di judgment, atau bahkan kayak mentalmu dihabisin gitu. Oke, siap, ready. Bereskan satu persatu. Terutama tentang luka inner child, luka masa lalu yang benar-benar ngebuat kamu sakit. Rasa sedih, kecewa, amarah. Ini sebentar lagi adalah portal penyelesaian. Tanggal 7 September atau kapanpun kamu menemukan video mama lah, nggak usah ini, entah tahun depan, tahun ini, atau kapanpun itu. Artinya adalah penyelesaianmu. Tulis unek-unekmu di buku atau di kertas kosong. Kamu tulis semua unek-unekmu. Apa yang menjadi unek-unekmu? Tulis, habis itu bakar. Anggap aja kamu kayak menyelesaikan siklus lamamu kita. Dan yang pasti, lepaskan energi kemarahan, kebencian, dendam, loss. Kenapa? Karena saat proses kebangkitan spiritualmu ini udah nggak bisa mundur gitu. Jalan satu-satunya adalah maju. Jalan, let's go. Ambil posisi fight, bukan perang ya, tapi lebih ke relax, santai, terima ini dengan happy gitu. Karena kalau kamu kuat, luar biasa. Kok luar biasa, Mak? Yes, kamu akan dijauhkan dari orang-orang yang manipulatif, toksik, atau dari orang-orang yang bisa dibilang gini. Karena saat kamu mengalami proses kebangkitan spiritual ini, biasanya kamu mulai lebih peka terhadap intuisimu, terhadap sesuatu hal. Kamu bisa melihat kebaikan dan keburukan orang. Dulu kamu kayak, jangan suuzon deh sama orang gitu. Tapi ternyata setelah kamu mengalami proses kebangkitan spiritual secara utuh dan kamu mendapatkan kebijaksanaanmu, itu benar-benar terlihat terang benderang. Kayak gini, orang itu ngomong, tapi kebaca sama kamu kalau dia bohong gitu. Tetapi kamu kayak, kok kayak nggak klik di hati gue gitu. Nah, itulah proses kebangkitan spiritual. Karena menaikkan tingkat kesadaranmu, lebih peka terhadap tanda-tanda apapun itu, seseorang, peristiwa, kejadian, atau apapun itu. Nah, pentingnya adalah nggak boleh mundur, karena kamu dijaga oleh malaikatmu. Malaikatmu memprotekmu gitu, benar-benar memprotek gitu. Jadi jangan pernah kamu merasa sendirian, sayang. Percayalah bahwa kamu luar biasa. Artinya kamu memiliki tugas yang penting dalam kehidupan ini, terutama dalam hidupmu dong. Yes. Apa? Sesuatu hal atau yang udah kamu niatkan lah gitu. Penyembuhan ini, anggap aja kayak kamu memaafkan mereka yang pernah menyakiti dirimu. Itu bukan untuk siapa-siapa ya, untuk dirimu sendiri gitu. Karena semuanya proses. Artinya kamu tahu betul bahwa kehidupan ini
akan, ya bisa dibilang silih berganti lah. Ada orang meninggal, ada orang dilahirkan. Peradaban baru pasti akan datang saat kamu naik tingkat kesadaran, atau kayak kehidupan yang lebih menurutmu enak apa. Artinya ya kamu harus menerima secara utuh dan memaafkan. Itu kuncimu. Artinya saat ini jika kondisimu atau kehidupanmu lagi gak baik-baik aja, jangan cemas sayang, kamu gak sendirian. Relax, santai. Kamu tahu betul kalau kamu merasa sendirian, kamu salah. Kenapa? Karena malaikat selalu bersamamu. Dan yang pasti itu kan dapatmu, sedulur papatmu. Selama ini kamu melupakan mereka, sehingga kehidupanmu gak baik-baik saja. Terimalah. Kayak mana mak, aku gak bisa komunikasi. Gak usah gimana-gimana, puasa aja di hari wetonmu. Atau setiap mau tidur atau kamu, ya apapun agamamu, doakanlah sedulur papatmu. Karena dia yang menemanimu saat di dalam kandungan. Dan sedulur papatmu ini secara gak langsung terkubur saat kamu terlahir, menyatu, membumi sama alam semesta. Jadi energinya tetap bersama kamu gitu. Cuma gak ada raganya aja, tapi sebenarnya energinya menemanimu. Kamu pernah gak, kamu lagi sedih, kamu lagi galau, kamu ada ngerasa yang lulus, itu leluhurku ya mak. Ada leluhur, ada juga kehadiran dapatmu. Artinya kamu tahu betul bahwa kamu gak sendirian. Kamu laki-laki ataupun perempuan, kamu hebat, kamu luar biasa. Saatnya kamu bangkit dan maju untuk ke babak berikutnya.